Saya masih mengucapkan masih dalam rangkaian Minggu Paskah ya. Minggu kemarin kita masih merayakan Paskah dan saya mengucapkan Hak Pesach Sameach bagi kita semuanya. Selamat Paskah bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat tentang esensi daripada Paskah, bahwa rencana keselamatan daripada Tuhan tidak berhenti kepada penyiksaan, tidak berhenti di dalam pergumulan, tidak berhenti dalam salib dan kematian daripada Yesus. Tetapi rancangan daripada Tuhan itu bergerak maju secara progresif kepada kebangkitan Yesus. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal kebenaran. Raja-raja di dunia mati dan mereka tetap ada di dalam kuburan sampai saat ini. Kaisar-kaisar, penguasa-penguasa, mereka mati dan mereka tetap ada di dalam kuburan sampai saat ini. Bahkan para nabi, para rasul, pemimpin-pemimpin agama, mereka mati dan mereka tetap ada di dalam kuburan sampai saat ini. Tetapi Yesus yang kau dan saya sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia mati untuk menebus Anda dan saya. Tetapi bukan hanya sekedar mati, Dia tidak berhenti di dalam kematian. Dia bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa Dialah satu-satunya sumber kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Yesus bangkit, maka ada harapan dalam kehidupan Anda dan saya. Maka kematian saja dikalahkan, apalagi hanya sekedar masalah persoalan yang sedang Anda hadapi. Dia terlalu sanggup, Dia terlalu mampu untuk memberikan pertolongan bagi Anda dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa yang saya sampaikan. Dan saya berharap Anda membuka hati dan setiap kata-kata di dalam kebenaran firman ini. Saya mungkin akan menyampaikannya dengan cepat. Oleh karena itu jangan biarkan satu detik pikiranmu dialihkan dari fokus pada firman Tuhan. Supaya engkau dapat menikmati setiap rencana pikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Judul daripada pembahasan kita saat ini adalah mukjizat di tempat mengecewakan. Yang terdapat dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 dengan judul di sana perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudaraku dan Bapak Ibu simak, nikmati, resapi setiap kata-kata ini. Dan saya percaya pada saat firman ini disampaikan, Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada engkau. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Bayit Hesed. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 perhatikan baik-baik. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah bangsa Israel mengalami perpecahan setelah masanya Salomo. Terjadi perpecahan, kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan kerajaan selatan dengan ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Yehuda. Kerajaan utara pada abad ke-7 itu ditawan oleh kerajaan Asyur yang sekarang adalah Persia atau Iran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mereka terpecah, tercerai berai sampai sekarang mereka hilang yang 10 suku itu.
Dan dua suku yang ada di selatan, itu adalah kerajaan Yehuda pada tahun 583 sebelum Masehi. Nebukadnezar menyerang kota ini dan menghancurkan bait suci, menghancurkan kota itu, lalu menawan semua penduduknya yang masih kuat ya, yang sisa hanyalah orang tua dan sakit penyakitan, seperti itu. Dan mereka dibawa ke Babel, berjarak kurang lebih 1000 kilometer dari Yerusalem. Babel sekarang adalah Irak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi setelah 70 tahun, mereka kembali dalam 3 gelombang kembali yang diatur dan dibantu, dan Tuhan pakai Raja Darius untuk membulangkan orang Israel. Tetapi setelah orang Israel pulang ke Yerusalem, mereka kembali dijajah orang Aram seperti itu. Dan pada masa Yesus, orang Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika pemerintahan Romawi Yunani menjajah sebuah daerah, ini bukan sekedar penjajahan geografis, tetapi di dalamnya juga termasuk penjajahan budaya, keyakinan, dan kepercayaan. Jadi apa yang Bapak Ibu dengar tadi dalam pembacaan sampai ayat yang kelima tadi, berbicara tentang kolam Bethesda, itu adalah sebuah praktek sinkritisme. Itu sebenarnya tidak bersumber dari Torah. Tetapi itu adalah keyakinan orang Yunani, di mana orang Yunani punya sebuah keyakinan bahwa ada dewa yang mereka sembah, yaitu dewa Asklepius. Di mana dewa Asklepius ini biasanya situsnya dekat dengan kolam atau mata air. Dan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, namanya, bungkusnya itu adalah rumah kasih karunia, Bait Hesed. Ucapkan bersama saya, Bait Hesed. Kata Hesed ini akan menarik pikiran kita kepada sifat karakter Elohim bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Namanya, bungkusnya sepertinya adalah Tuhan, tetapi isinya adalah dewa-dewa bangsa lain. Jangan sampai gereja kelihatan gereja dari luar, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gereja itu, yang ada justru ilah lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya berharap Bapak Ibu tidak syok mendengarkan ini, tetapi ini adalah kebenaran yang saya mau sampaikan. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, banyak pendeta yang mengkhotbahkan ini salah, seolah-olah goncangan air itu benar-benar malaikat yang dari Tuhan. Tetapi itu sebenarnya adalah sebuah pemahaman daripada mistik, mitos daripada Yunani yang sangat jauh dari kebenaran Torah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, semua bermacam-macam sakit penyakit datang ke situ mencari kesembuhan seperti itu. Padahal seharusnya kita sebagai bangsa Israel, mereka harus mengoreksi dirinya. Kenapa mereka mengalami hal itu? Dan kalau mereka berdosa, jawabannya cuma satu, bertobat dan membawa korban kepada Tuhan, maka dia disembuhkan. Bukankah Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati rotimu dan juga adonanmu, dan segala penyakit yang ditimpakan di Mesir akan dilalukan daripadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita pahami. Barangkali hari ini engkau sedang ada di dalam sebuah penantian. Engkau mengharapkan sesuatu dan engkau selalu ada di dalam kekecewaan. Lewat firman Tuhan ini mendatangi engkau, berbicara secara khusus kepada engkau. Tempat penuh harapan, di mana orang-orang yang kita lihat dalam ayat yang ketiga, banyak orang datang ke sana. Tempat itu adalah tempat yang penuh harapan. Orang yang datang ke sana berharap dia sembuh. Orang yang datang ke sana berharap persoalannya selesai. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku, tempat yang penuh harapan seringkali menjadi pusat kekecewaan terdalam. Kenapa saya katakan begitu? Kolam Bethesda adalah tempat seperti itu. Ia menyimpan janji tentang kesembuhan. Ia menyimpan janji tentang kelepasan. Namun
Justru kolam itu menjadi saksi bisu dan ratapan panjang bagi orang yang ada di situ. Bayangkan, orang ini 38 tahun ada di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita berpikir mujizat hanya terjadi di tempat yang indah. Namun di tempat yang penuh dengan penantian. Di tempat yang penuh dengan kegagalan. Jika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan mengalami sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat dulu arti daripada makna kolam ini. Makna Bethesda, katakan Bethesda. Bethesda ini seperti yang saya katakan tadi, adalah bait hesed yang artinya adalah rumah kemurahan, rumah kasih karunia, house of grace. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi di sana tidak ada grace. Karena apa? Hanya sekedar nama, isinya bukan Tuhan, isinya adalah ilah lain. Bapak Ibu Saudaraku, rumah ini adalah sebuah tempat perteduhan yang menjanjikan anugerah, kelegaan bagi mereka yang menderita. Tetapi secara realitasnya rumah itu menjadi kumpulan tempat orang-orang bermasalah. Tempat itu menjadi tempat orang-orang sakit. Dipenuhi oleh orang yang tak berdaya. Orang yang sakit hati. Orang yang iri. Orang yang putus asa. Orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Kenapa saya katakan orang yang iri, orang yang putus asa? Bayangkan, Bapak Ibu percaya enggak kalau setan pun bisa menyembuhkan? Ya. Setan bisa menyembuhkan, setan bisa membuat engkau kaya. Tetapi apa yang dilakukan yang diberikan oleh setan, dia akan mengambil engkau lebih daripada yang dia berikan. Tetapi Tuhan, dia memberikan kepada engkau seluruh kehidupannya. Dia tidak menuntut nyawamu. Dia justru memberikan nyawanya kepada Anda dan saya. Tempat yang seharusnya menjadi rumah belas kasihan justru dipenuhi oleh kompetisi, justru dipenuhi oleh kekecewaan. Karena apa? Penantian ini didasarkan kepada mitos Bethesda yang rapuh. Mitosnya adalah dewa Asklepios. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam budaya Yunani ada dewa penyembuh yang sangat terkenal namanya dewa Asklepios. Apa saja penyakit bisa disembuhkan oleh dewa ini. Saya sedang tidak mempromosikan dewa ini, tetapi saya sedang menelanjangi dewa ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa dikatakan bahwa bahkan Asklepios ini bisa membangkitkan orang mati. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudaraku, Asklepios ini mati disambar petir yang dilemparkan atau yang dikeluarkan oleh dewa Zeus. Dan dia tidak bangkit kembali. Itu sebabnya ini perbedaan antara Yesus dan Asklepios. Sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, Injil Yohanes ini ditulis kepada orang-orang non-Israel atau orang-orang kafir, orang-orang Roma. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Yohanes sedang memberikan perbandingan antara Yehova Rafa yang sejati dan penyembuh yang palsu. Ini sama dengan apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran ketika Anda membaca tentang tulah. Tulah-tulah di sana bukan sekedar fenomena alam, melainkan sesuatu yang terjadi, realitas spiritual sedang ada di sana. Tulah pertama, air menjadi darah. Itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi kita perlu memahami bahwa dewa, orang Mesir memahami sebuah dewa, seorang atau sosok dewa yang namanya dewa kehidupan yang disimbolkan dengan air. Dan saya mau katakan satu hal, sumber kehidupan yang sejati adalah Tuhan kita Yesus. Dia berkata Bapak Ibu Saudaraku dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amar lo Yeshua, ani haderek veha emet veha chayim, ein isbael ha'ab elladarki. Jawab Yesus kepadanya, ini versi terjemahan saya. Akulah jalan satu-satunya. Karena penutur Amsal berkata, ada banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya Yesus perlu mengunci berkata, akulah satu-satunya jalan itu. Lalu dia katakan, VH emet. Dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar itu.
Semua orang berbicara kebenaran, semua nabi berbicara kebenaran, semua pemimpin agama membicarakan kebenaran. Tetapi Yesus bukan sekedar membicarakan kebenaran, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran harus bisa divalidasi Bapak Ibu Saudaraku. Maka Yesus berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan ditolak oleh tua-tua, dan akan disiksa, dan akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit, aku akan bangkit. Pertanyaannya, Yesus bangkit atau tidak? Semua orang yang membicarakan kebenaran mati, dan mereka tetap ada di dalam kematian. Artinya apa? Dia bukan kebenaran yang benar-benar itu. Itu sebabnya Yesus memberikan perbedaan. Dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar itu. Lalu dia berkata, V'hachayim, ini bukan sekedar hidup dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Tetapi ini artinya adalah satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini harusnya kita bersyukur dan bangga tiada tara. Karena apa? Bukan Anda yang memilih Yesus, melainkan Yesuslah yang memilih engkau. Dia mengenal engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang Israel berkata, Pak, Nabi kami bisa membangkitkan orang mati. Yes, Elisa membangkitkan orang mati. But it is the same day. Itu di hari yang sama. Karena hukum Torah mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal, maka dia harus segera dikuburkan. Sama seperti saudara kita Muslim, mereka kalau ada yang meninggal harus segera dikuburkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi ada satu case yang luar biasa dan ini disengaja, katakan disengaja. Karena apa? Kalau baca kisah Lazarus dalam Yohanes pasal 11, di sana Yesus sengaja menunda 4 hari, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Talmud Yerusalem Yevamot pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan sebuah keyakinan orang Israel, bukan firman Tuhan, tetapi keyakinan tradisi bangsa Israel. Jika seseorang meninggal, maka selama 3 hari, roh orang itu akan melayang-layang di atas jasadnya, berupaya masuk. Tetapi setelah 3 hari, karena dia tidak bisa masuk, maka setelah 3 hari, maka rohnya akan pergi ke dunia orang mati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memanggil rohnya dari sana, kecuali Elohim pada akhir zaman. Saya mau tanya, Yesus memanggil enggak? Dia berkata dalam bahasa Ibrani, katakan, Eleazar, Je, Labo Yatsa, Eleazar, sini. Bapak Ibu Saudaraku, dia adalah raja penguasa semesta, penguasa kehidupan dan penguasa kehidupan dan kematian. Dan dia berkata, Lazarus sini. Itu adalah kalimat perintah yang berotoritas. Apa yang terjadi? Maka Lazarus segera bangkit, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita melihat kepada kitab Keluaran sampai kepada tulah yang ke-9. Tulah ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Dan sebenarnya yang terjadi di sana adalah dewa matahari, dewa Ra, yang disimbolkan matahari Bapak Ibu Saudaraku, dari orang Israel telah dikalahkan oleh terang sejati daripada Elohim Israel. Bukankah Yesus berkata, Anihu or haolam, akulah terang dunia. Yesus adalah terang sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hebat. Jangan pernah menganggap kecil Tuhan kita. Sebab tidak ada yang seperti Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes ini, Yohanes sedang menampilkan kepada para pembacanya pada saat itu, bahwa ini nih, dewa kesembuhan kamu Asklepius 38 tahun tidak mampu berbuat apa-apa kepada orang ini. Tetapi ketika Yesus datang, dia adalah Yehova Rafa. Dia tidak perlu obat-obatan, dia hanya perlu berkata firman. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini kita harus pahami hal ini. Banyak orang yang mengkhotbahkan ini menganggap bahwa goncangan air kolam itu memang itu adalah berasal dari Tuhan. Bukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hati-hati ketika engkau mendengarkan pengajaran sepertinya bagus, tapi itu bukan dari Tuhan. Ada api asing bahaya dalam hidup kita ketika kita menyalakan api asing.
Amin. Saya ingin kita kembali sebagaimana Yesus mengembalikan hakikat daripada kolam Bethesda. Mengembalikan hakikat daripada kata Bethesda, rumah kasih karunia Allah, kepada maknanya yang sesungguhnya. Di mana di dalam rumah ini ada persaingan, ada kepahitan, ada keputusasaan, ada kompetisi yang begitu hebat. Siapa duluan? Dia yang sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan ini tidak jelas, katakan tidak jelas. Bisa saja dia goncang sekali seminggu. Bisa saja dia goncang sekali setahun. Bisa saja dia goncang sekali 5 tahun. Bisa saja dia goncang sekali 20 tahun. Dan saya mau katakan satu hal. Ini bicara tentang dibatasi waktu. Katakan dibatasi waktu. Tetapi Tuhan yang Anda dan saya sembah, Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Dia tidak dibatasi oleh waktu. Saat ini juga Dia sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Orang-orang ini menggantungkan harapan pada air yang digerakkan oleh dewa yang tidak bernyawa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan gantungkan harapanmu kepada sesuatu yang fana, yang tidak jelas. Berharaplah kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya menampilkan Bapak Ibu satu gambar. Banyak orang berpikir bahwa banyak orang berpikir bahwa simbol apotik itu berasal dari kitab Bilangan. Bagaimana Musa membuat patung tuangan daripada ular tembaga. Seperti itu sama sekali bukan. Itu didasarkan kepada budaya ini. Asklepios, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di mana di dalam serambi-serambi itu ada ornamen ular melilit. Seperti itu. Jadi ini sama seperti dia. Ini beda dengan kitab Keluaran. Dan beda dengan kitab Bilangan. Bilangan. Ya, peristiwa di Gunung Hor. Seperti itu. Ya. Jadi seringkali orang berpikir ke sana. Tetapi pada dasarnya bukan itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, artinya Yohanes sedang membuat perbandingan. Inilah penyembuh yang sejati. Yang tidak seperti yang kamu yakini orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Seperti yang kamu yakini dewa Asklepios. Ini lebih daripada itu. Karena ini adalah Tuhan penyembuh, sang penguasa alam semesta. Amin. Yesus adalah penguasa alam semesta. Entah orang mau setuju atau tidak setuju, itu tidak penting bagi kita. Yang penting kita memperkatakan, meyakini bahwa Yesuslah penguasa yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana beban 38 tahun. Saya suka nonton film-film tentang terdampar Bapak Ibu Saudaraku di sebuah pulau. Lalu kemudian dia hari pertama dia menggarisi seperti itu. Makanya saya bikin buat seperti itu. Bapak Ibu bayangkan setiap tahun dia gariskan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 38 tahun. Boleh digenapkan ini 40 tahun. Ini seperti berbicara di dalam PL. Bagaimana orang Israel berputar-putar di dalam kegagalan. Mereka tidak sampai-sampai kepada tanah perjanjian selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kegagalan akibat ketidakpercayaan. Dan orang ini sebenarnya sedang tersasar dan tersesat di padang gurun kehidupan. Karena apa? Dia ada di tanah perjanjian, tetapi dia tersesat. Dia tidak sampai berjumpa dengan Allah. Jangan sampai engkau dan saya mengalami peristiwa ini. Engkau ada di dalam komunitas perjanjian, tapi engkau tersesat di dalam pemikiranmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini adalah engkau, maka hari ini engkau berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 38 tahun menunggu. 38 tahun gagal, 38 tahun melihat orang lain mendapat kesempatan terlebih dahulu, 38 tahun menahan rasanya sakit, kepahitan, sakit hati, iri hati, dia disembuhkan, saya tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan pria itu bukan hanya kehilangan kesehatannya secara fisik, dia kehilangan harapannya.
Hari ini kalau kau sedang kehilangan harapan, ada kabar baik. Ada kabar baik. Justru di tempat terpuruknya kehidupanmu, di sana adalah sebuah awal. Mungkin kau berpikir seluruh harapanmu telah berakhir. Tapi saya katakan kabar baik hari ini. Sebuah akhir bukanlah akhir. Dalam penyertaan Tuhan, dalam perjumpaan dengan Tuhan yang maha hebat, sebuah akhir bisa saja menjadi titik awal yang hebat. Kau akan lihat apa yang tidak pernah kau lihat. Kau akan alami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara, kau rasa, Tuhan, aku rasa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Titik terendah manusia adalah panggung bagi intervensi campur tangan Tuhan. Tuhan tidak menghindari tempat kegagalan kita. Tuhan tidak menghindari namanya hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ketika engkau ada di dalam badai, ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman, Dia tidak tinggalkan engkau sendirian. Tetapi seperti yang dikatakan firman Tuhan, Dia sendiri yang berjanji. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukan saya yang berkata, ini adalah Tuhan. Saya ingin kita memiliki perspektif rabbinik, perspektif Ibrani. Fahamilah, engkau tidak sendirian. Pahamilah bahwa ada malaikat berapi yang berjaga di sekelilingmu. Kau sadar atau tidak sadar, fasilitas sorga ini ada di dalam kehidupanmu. Jika engkau mau mengorbankan hidupmu kepada Tuhan dan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya penting, jangan hanya sekedar ada di hadirat Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya ngomong begini, Bapak Ibu mendengarkan suara saya? Ini ada di dalam hadirat saya? Anda berjumpa dengan saya? Tidak. Karena engkau tidak berhadapan muka dengan muka. Kalau kita lihat, saya suka sekali kalau kita lihat dalam perspektif Ibrani, dikatakan bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu tahu nggak? Itu jidat ketemu jidat, hidung ketemu hidung. Seperti orang Kupang. Saya rasa orang Kupang lah yang mengerti Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu salam mereka. Begitu intimnya, begitu dekatnya Bapak Ibu Saudaraku. Saya rindu kita ada di situasi ini. Makanya kalau kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak peduli betapa hancurnya kehidupanmu, Tuhan sanggup membangun engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk kepada pernyataan yang sangat luar biasa. Yesus berkata dalam bahasa Indonesia dikatakan, maukah engkau sembuh? Karena apa? Yesus tahu, Bapak Ibu perhatikan, Yesus tahu orang itu sudah ada di situ 38 tahun. Dan saya mau katakan satu kebenaran, Yesus tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Dia tahu, dia mengerti hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak bertanya, bagaimana penyakitmu? Biasanya kalau kita dipanggil hamba Tuhan, dipanggil mendoakan orang sakit, kita tanya dulu penyakitnya. Karena apa? Kita tidak tahu. Ya, tetapi Yesus, Dia tahu segala sesuatu. Dia tidak tanya sakit penyakitmu. Karena apa? Itu semua kecil di hadapan Tuhan. Tetapi yang Dia katakan apa? Bahasa Indonesia katakan, maukah engkau sembuh? Terjemahan ini benar. Tapi saya tidak setuju terjemahan ini. Dalam bahasa Yunani dikatakan teleis higies genestai. Saya suka bahasa Ibrani yang berkata hatirse leherafe. Yang kalau saya terjemahkan, ini sama dengan terjemahan King James. Will thou be made whole? Maukah engkau kubuat utuh?
Bukan sekedar sakit fisiknya yang sembuh, tetapi psikisnya, mentalitasnya sembuh, spiritnya, rohnya sembuh. Bapak Ibu bayangkan dia 38 tahun di sana. Maka ketika kita membaca apa yang dijawab oleh orang ini ketika Yesus berkata hatirse leherafe atau teleisigies genestai. Dia tidak menjawab ya atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia hanya fokus kepada masalahnya. Dia berkata orang lumpuh itu berkata apa? Bukan menjawab ya atau tidak mau sembuh, tidak mau pulih. Dia berkata tentang belenggunya. Dia berkata tidak ada orang yang menurunkan aku pada saat kolam itu goncang. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan semua hal. Padahal dia tidak tahu jawabannya sedang ada di depannya. Hari ini jangan-jangan jawaban Tuhan sudah ada di depanmu. Tapi kau fokus melihat masalahmu. Sama seperti murid-murid ketika mereka berjalan dalam gelapnya malam mendayung. Lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Apa kata murid-murid Yesus? Itu hantu. Padahal sesungguhnya itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan satu hal. Masalahmu boleh hebat luar biasa. Masalahmu boleh benar-benar besar. Tetapi saya mau katakan satu hal. Tuhan yang sedang ada di tengah kita saat ini. Dia lebih besar dari masalah. Sama seperti ketika Yairus. Dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur. Tuhan, anakku perempuan satu-satunya sedang sakit keras hampir mati. Datanglah kepadanya dan sembuhkanlah. Dan Yesus segera datang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu di perjalanan Bapak Ibu ada cerita di dalam cerita di sini. Ada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan kan. Lalu kemudian sesudah itu datang keluarganya menyongsong dia. Memberitahu kabar yang paling pahit. Kabar yang paling mengerikan. Kabar yang paling tidak dia inginkan. Dan orang itu berkata, jangan susahkan guru karena anak perempuanmu sudah mati. Tetapi dengar baik, sepanjang engkau bersama dengan Tuhan, kematian akan diubah menjadi kehidupan. Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Makanya saya menulis lagu dari kata-kata itu. Jangan takut, percaya saja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lanjutannya di YouTube-nya Bapak Ibu Saudaraku. Saya udah kirim ke Pak Andi. Saya udah kirim juga ke hambanya Pak Feki. Nanti bisa dibagikan supaya Anda diberkati. Tuhan dimuliakan. Orang ini terlalu sibuk melihat kolam yang diam. Sehingga ia tidak menyadari sang pencipta air sedang berdiri di hadapannya dan berkata, maukah engkau kubuat utuh, maukah engkau kubuat pulih, bukan sekedar jasmaninya, tetapi jiwanya, rohnya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu dengar baik. Mungkin hari ini engkau terlalu lama di dalam persoalanmu. Mungkin engkau terlalu lama di dalam pergumulanmu. Hari ini dengar baik. Dengar baik, ini penting. Tuhan berbicara, maukah engkau kubuat utuh kembali. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Saya disembuhkan, saya mengalami sendiri. Saya sakit kanker tulang stadium 4, lumpuh 5 bulan. Dokter tidak bisa apa-apa. Tetapi dokter di atas segala dokter menyembuhkan saya. Istri saya sakit kanker payudara ganas, kategori ganas stadium 3B. Dari bulan Agustus ketahuan, biopsi bulan November hasilnya langsung 3B. Bayangkan kecepatan pembelahan selnya itu luar biasa. Ini bukan sekedar mobil listrik, Ferrari men. Tapi saya mau katakan satu hal, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata lab. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata lab. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata dokter. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Ada dua sumber harapan di sini.
yaitu mitos Asklepius, mitos yang mati, dan mujizat Yesus. Yesus Kristus satu-satunya sumber kehidupan. Di dalam mitos Bethesda, mereka harus menunggu air bergerak. Di dalam apa yang kau percayai, kau hanya perlu mendengar firman bergerak dalam kehidupanmu. Di dalam kolam Bethesda mereka mengandalkan usaha manusia. Siapa yang duluan? Ini kompetisi. Saya bayangkan ada yang sikut-sikutan, ada yang tendang sana. Gua yang harus duluan. Bapak Ibu bayangkan sekejam itu. Tetapi di dalam Yesus setiap kita mendapatkan anugerah. Kau tidak perlu sikut sana, sikut sini. Kau hanya perlu. Bapak Ibu perhatikan. Bukan masalah siapa cepat dia duluan. Alkitab katakan apa? Yang terdahulu menjadi terkemudian. Intinya adalah kau buka hati. Kau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di Bethesda ada kompetisi. Sementara di dalam Yesus yang ada hanyalah belas kasihan. Sama seperti namanya Chesed. Katakan Chesed. Belas kasihan. The mercy of God. Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia memberikan engkau anugerah itu. Di Bethesda ada kegagalan yang berulang-ulang. Tetapi di dalam Yesus segala sesuatu bisa terjadi dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, lalu kemudian kita lihat poin yang penting adalah kita pahami bahwa Yesus sendiri yang datang di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Dan dia berkata menawarkan pemulihan, bukan sekedar pulih secara fisik, tapi tubuh, jiwa, rohmu sempurna. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, otoritas firman yang disampaikan oleh Yesus mematahkan kutuk penantian yang panjang. Katakan mematahkan kutuk penantian. Yesus berkata apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah firman Tuhan. Dan saya mengucapkan kembali firman ini kepada Anda. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau hari ini kau sedang sakit, saya katakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pahami dan sadarilah betapa dahsyatnya kuasa firman itu. Maka oleh karena itu kau harus menghidupi firman itu. Dan saya mau katakan satu hal. Bagaimana caranya kita menggunakan iman? Sederhana, hanya perlu mempercayai dan mengucapkannya. Ucapkanlah perkataan ini. Maka dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Jadi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Kenapa saya sering katakan ini bukan sekedar firman iman. Tapi firman yang mencipta. Bapak Ibu pernah mendengar istilah abrakadabra? Bapak Ibu Saudaraku, itu bersumber dari Alkitab bahasa Ibrani Kejadian pasal yang pertama. Di mana ketika Tuhan menciptakan, dia hanya perlu berkata-kata. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1. Bereshit bara, katakan bara. Bara itu mencipta, makanya abrakadabra, ani bara kedavar. Ani artinya saya, aku. Bara artinya mencipta, ke artinya seperti. Davar itu artinya perkataan. Jadi artinya adalah aku menciptakan seperti aku mengucapkannya, memperkatakannya. Ini adalah perkataan Tuhan yang dicuri oleh tukang sulap, tukang sihir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu perkatakan firman dalam kehidupanmu. Katakan aku diberkati. Katakan aku disertai. Katakan aku dikasihi. Karena memang begitulah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan hidupilah itu dalam kehidupanmu. Kau harus terikat dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Harus terikat. Nanti sore saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema Akedah Yitzhak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nanti
minggu keempat saya akan sampaikan di Kapel 51. Datang penuhi tempat itu. Kau akan mengalami kekaguman, takjub mendengarkan tentang akedah Yitzhak ini. Bapak Ibu tahu akedah enggak? Teman kita, saudara kita Muslim berkata akidah. Akidah. Bapak Ibu saudaraku, saya harus salut kepada mereka. Mereka ngerti akidah. Orang Kristen kagak ngerti akedah. Merasa seperti anak Allah, tapi sombongnya minta ampun. Enggak ngerti firman. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu saya mengundang secara pribadi dengan hambanya Pak Feki dan semua teman-teman di sini, para pengurus dan Ibu Gembala. Datang nanti di minggu keempat. Amin. Kau akan mengalami Tuhan yang hebat luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjut ya. Anugerah Tuhan menembus waktu 38 tahun. 38 tahun penantian hancur dengan hanya 1 detik perjumpaan dengan Tuhan. Ini penting. Kau bukan hanya sekedar saya ingin, Anda bukan hanya sekedar terhubung dengan Tuhan, tapi kau harus terikat dengan Tuhan. Karena kalau kau terhubung dengan Tuhan, kau bisa ada di sini, Tuhan ada di sana. Sama-sama terhubung kan? Tapi kalau kau terikat dengan Tuhan, di mana Tuhan ada, di situ kau ada. Kau mau melangkah ke sana, kalau Tuhan nggak boleh, nggak boleh. Paham nggak? Nggak boleh. Nah, nanti minggu keempat. Makanya ini hanya sedikit saja. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, ini penting. Saya nggak tahu berapa lama engkau menunggu. Tapi bagi Tuhan tidak ada masalah waktu. Dia adalah penguasa atas waktu. Ini penting kita pahami. Ya. Nah, lihat di sini. Kita lihat bagaimana ketika orang lumpuh ini dikatakan oleh Yesus, bangunlah. Maka seketika itu kuatlah seluruh tulang-tulangnya, kakinya. Dan dia bisa mengangkat tilamnya yang selama 38 tahun mengikat dia. Tilam itu mengikat dia, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dia terpenjara di situ. Bapak Ibu saudaraku, apa yang mengikat engkau hari ini? Masalahmu kah? Hartamu kah? Persoalanmu kah? Tapi saya mau katakan satu hal. Kau harus terikat kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Karena apa? Orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah, menjadi satu roh dengan Allah. Dan kalau kau menjadi satu roh dengan Allah, kau memiliki perspektifnya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Orang lumpuh secara fisik dan mental. Dalam Kristus, di dalam Kristus, identitas baru, kita berjalan dalam pemulihan. Katakan, aku berjalan dalam pemulihan. Di kolam Bethesda, ketika orang ini mengharapkan dewa Asklepius, dia bergantung kepada orang lain dan kepada kolam. Tetapi di dalam Yesus, engkau bebas, engkau mandiri, engkau bergerak maju untuk menikmati dan menceritakan segala kebaikannya. Di kolam Bethesda ketika orang ini fokus kepada dewa kesia-siaan, dia terikat kepada satu tempat. Tetapi di dalam Yesus engkau akan melangkah, membawa kesaksian. Jadilah menjadi saksi kepada seluruh bangsa. Amin. Perjumpaan dengan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi merestorasi seluruh identitas. Bapak Ibu Saudaraku, katakan di dalam Yesus. Ketika engkau ada di dalam Yesus, seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya sebut ini adalah seni kehidupan Kristen yang tertinggi. Karena apa? Bukan lagi engkau, melainkan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang ada di dalam Kristus, mereka akan bisa menari di tengah badai. Mereka akan bisa mengucap syukur di tengah persoalan. Mereka akan bisa bersorak-sorai di tengah himpitan masalah. Mereka akan bisa bersukacita di tengah duka cita. Karena hidup mereka tidak diikat oleh masa lalu. Hidup mereka tidak diikat oleh masalah mereka. Hidup mereka terikat dengan Tuhan. Katakan, aku terikat dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah jalan. Kalau kau terikat dengan sumber itu, kau akan tertawa melihat.
Orang yang hebat, pelaut hebat, dia akan tertawa melihat riak-riak kecil. Karena apa? Badai sekalipun dia tembus. Kalau kau ada di dalam Tuhan, kau akan tertawa lihat masalah. Karena apa? Masalah terbesar kita, yaitu kematian, pun sudah diselesaikan oleh Yesus. Tilam masa lalu menjadi trofi kesaksian. Selama 38 tahun tilam itu menopang tubuhnya yang lumpuh. Ia jadi saksi bisu kelemahan. Tetapi di dalam Yesus, maka dia kembali mengangkat tilam itu. Bukan dia yang diangkat di penjara. Dia mengangkat tilam itu sebagai kesaksian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, dari tempat air mata, lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian ada firman yang mengubah. Lalu kemudian ada kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mujizat terbesar seringkali lahir di tempat yang mengecewakan. Yesus datang ke sana. Yesus berbicara di sana. Yesus melakukan mujizat di sana. Tempat air matamu hari ini sedang dipersiapkan untuk menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya ini kau ada di dalam hadirat Tuhan. Pastikan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan. Dan hari ini Tuhan berkata, maukah engkau kubuat utuh, pulih secara total, sempurna. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasanya sanggup memulihkan engkau. Apapun masalahmu, besarnya seperti apapun, kuasa Tuhan kita lebih hebat dari semuanya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin, amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mungkin sudah 38 tahun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya persilakan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya tidak mau fokus pada masalah saya. Bayangkan Tuhan ada di depanmu dan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau kubuat pulih kembali? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Berserulah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Maka dia akan menolong engkau. Ku percaya. Kami mempercayai anugerah-Mu. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja
Tuhanku terlebih Yesus, haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidup, tak pernah terlambat, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Aku tahu firman-Mu berkuasa. Sepatah kata saja firman-Mu berjumpa dengan kami pulih, kami sembuh. Biarlah setiap umat-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Penantian yang lama dipatahkan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Semua umat-Mu yang datang, yang mungkin terikat ditilam, mungkin mereka 5 tahun, 10 tahun, bahkan 38 tahun. Aku memperkatakan kata-kata yang sama. Maukah engkau kubuat utuh? Kau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau akan lihat hal-hal yang hebat. Dia mengasihi engkau. Terimalah anugerah Tuhan. Bayit hesed. Kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupmu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Pekerjaanmu dipulihkan. Seluruh kehidupanmu dipulihkan. Dan kau akan menjadi saksi yang hebat untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.